1 tahun ya. Nah, kemudian nomor 2 itu surat keterangan berbadan sehat, yang ketiga fotokopi ijazah, yang keempat fotokopi STR, yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai cara mudah mengurus SIP bidan. Itu mulai dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Nah, silakan selamat menyimak. Nah, oke. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa aja persyaratannya. Yang pertama yaitu kita sudah bergabung dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Kenapa? Karena kita harus mendapatkan surat bukti lunas iuran IBI. Jadi kita harus sudah membayar iuran IBI selama 1 tahun ya. Nah, kemudian nomor 2 itu surat keterangan berbadan sehat, yang ketiga fotokopi ijazah, yang keempat fotokopi STR, yang kelima fotokopi KTP, yang keenam fotokopi NPWP, yang ketujuh pas foto ukuran 4x6 cm latar merah 3 lembar. Nah, yang ke-8 permohonan SIPB kepada IBI Ranting, yang ke-9 surat rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja, yang ke-10 surat rekomendasi dari IBI Ranting, yang ke-11 surat permohonan SIP ke IBI cabang bermaterai 10.000, yang ke-12 surat rekomendasi dari IBI cabang, yang ke-13 itu surat permohonan dinas penanaman modal bermaterai 10.000 yang kita tanda tangani. Nah, wah ini banyak sekali ya teman-teman ya, ada 13. Nah, tenang teman-teman, ini tidak sesulit seperti yang dibayangkan. Nah, ini kenapa aku bikin 13 di sini, karena aku ingin membahas lengkap mulai dari awal hingga akhir teman-teman. Nah, oke. Di sini bakalan ada contoh-contohnya ya dari surat-surat atau fotokopi yang harus kita lampirkan. Yang pertama yaitu bukti lunas iuran IBI. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kalau aku kemarin itu harus lunas iuran IBI 1 tahun. Nah, ini tergantung lagi kebijakan dari IBI Ranting ya teman-teman ya. Ada mungkin yang 6 bulan, ada yang harus lunas 1 tahun. Nah, gitu. Oke. Persyaratannya apa ya? Kita memang harus bayar dulu ya teman-teman ya, baru bisa dikeluarkan bukti lunas iuran IBI ini oleh sekretaris IBI Ranting. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu surat keterangan berbadan sehat. Nah, usahakan kalau kita itu memeriksa kesehatan di pemerintahan ya teman-teman ya, seperti di puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga kita periksanya di swasta ya teman-teman ya, seperti di klinik. Nah, kebetulan aku kemarin itu periksanya di rumah sakit umum daerah. Nah, kemudian kita lanjutkan, itu ada fotokopi NPWP. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat NPWP, nanti ada aku bagikan linknya ya di description box, silahkan klik link itu nanti ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, next. Ini ada ijazah ya teman-teman ya, fotokopi ijazah itu usahakan yang sudah dilegalisir. Nah, kemudian ada KTP sama STR. Nah, STR-nya ini kebetulan aku udah seumur hidup ya teman-teman ya. Nah, info juga bagi teman-teman yang belum tahu cara untuk mengurus surat tanda registrasi seumur hidup. Nah, itu nanti juga akan aku bagikan linknya di description box. Silakan nanti cek di sana dan klik ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian ada flash foto ukuran 4x6 berlatar merah. Nah, contohnya seperti ini. Usahakan yang terbaru ya teman-teman. Nah, kebetulan aku kemarin ini memakai yang lama, tapi alhamdulillah diterima teman-teman, tapi jangan dicontoh ya. Nah, oke.
Kemudian kita bikin ketik itu surat permohonan SIP bidan ke IB Ranting, ke ketua IB Ranting. Nah, seperti ini. Terus kita tulis syarat-syaratnya 1 sampai 6, ditandatangani teman-teman, dan tidak perlu memakai materai. Nah, kemudian surat keterangan itu rekomendasi dari salah teman-teman, ini bukti lunas. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh surat rekomendasi dari pimpinan tempat kita bekerja. Nah, seperti ini, pakai stempel yang asli ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Masukkan semua berkas-berkas yang tadi teman-teman yang sudah kita bahas, itu masukkan ke dalam amplop yang berwarna, sorry di sini bukan amplop tapi map ya, map berwarna pink, dan disusun rapi. Nah, kemudian kita antarkan ke IB Ranting, ke sekretarisnya, lalu nanti akan diproses. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa kita tulis nama kita, nama panjang, kemudian bidan, nomor HP yang aktif, yang ada WA-nya, kemudian kita bikin di bawahnya bahwa ini untuk persyaratan SIP bidan. Nah, setelah kita beberapa hari menunggu, nah itu biasanya kalau tidak ada acara, tidak ada kesibukan biasanya kalau tidak sibuk itu ketuanya bisa langsung menandatangani. Biasanya kita hanya menunggu waktu 1 sampai 2 hari. Kebetulan aku kemarin cek cuma 2 hari ya teman-teman ya. Nah, 2 hari itu sekretaris akan menghubungi kita melalui nomor yang tertera di amplop di map tadi ya. Nah, dia akan memberitahu bahwa surat permohonan SIPB sudah di ACC oleh ketua dan kita harus melanjutkannya ke cabang. Oh iya teman-teman, sebelum kita mengambil berkas-berkas kita yang kita kumpulkan tadi di IB Ranting, dan kita juga mendapatkan surat rekomendasi ini, nah itu kemarin saya bayarnya 10.000 untuk biaya ADM-nya ya. Nah gitu. Kemudian kita bikin dulu surat permohonan ke IB cabang teman-teman yang bermaterai 10.000. Nah, contohnya seperti ini. Ini sama dengan surat permohonan ke IB Ranting ya. Cuman yang berbedanya apa? Yang berbedanya itu di kepada yang terhormatnya. Kemudian yang berbeda yaitu lampirannya gitu. Kalau yang tadi itu 6, kalau di IB cabang itu kita 9 gitu. Nah, kalian nanti bisa contoh ya, seperti ini contoh suratnya. Nah, next kita lanjutkan. Kita bikin juga teman-teman surat permohonan ke Dinas Penanaman Modal. Nah, juga bermaterai 10.000. Nah, seperti ini dia kira-kira. Kita isi lengkap datanya. Nah, di mana tempat bekerja, kemudian diakhiri dengan tanda tangan. Setelah itu semua berkas-berkas tadi termasuk surat permohonan ke IB cabang, permohonan ke DMP TSP masing-masing bermaterai 10.000. Nah, itu kita masukkan ke dalam map berwarna pink, lalu kita antarkan ke kantor IB cabang. Nah, kita temui biasanya juga sekretaris. Setelah itu nanti akan diproses beberapa hari. Nah, kemudian kita harus sabar untuk menunggu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini aku kemarin karena mau cepat, karena di tempat pekerjaan aku itu mau akreditasi, jadi aku minta suratnya sendiri teman-teman, aku yang minta tanda tangan ketua IB cabang langsung teman-teman. Nah gitu, jadi tanpa sekretaris meminta,
cuma mengeluarkan surat aja, dan aku yang minta tanda tangannya langsung ke ketua IB cabang, teman-teman. Nah, alhamdulillah prosesnya cepat kalau seperti itu, teman-teman. Kemudian nanti IB cabang akan mengeluarkan surat rekomendasi tadi. Nah, sebelum kita mengambil surat rekomendasi, nah itu dikenakan biaya ADM sebesar 10.000 ya teman-teman ya, 10.000. Nah gitu. Nah, setelah kita mendapatkan rekomendasi dari IB cabang ini, semua berkas-berkas tadi masih tetap kita kumpulkan di dalam map berwarna pink. Nah, kemudian kita antarkan ke Dinas Penanaman Modal, dan itu akan diproses. Kita menunggu lagi, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman aku menunggu itu ada dalam waktu 1 bulan, bahkan lebih ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah aku kemarin hanya menunggu waktu kurang lebih 3 hari aja. Nah, sudah diberitahukan sama bagian admin yang di Dinas Penanaman Modal bahwa SIP-nya sudah keluar. Nah, seperti ini ya teman-temannya, contoh SIP-nya yang sudah keluar. Nah, gitu. Jadi teman-teman, seperti itu kira-kira penjelasan dari saya bagaimana proses saya mengurus SIP mulai dari awal sampai akhir. Nah, baik, di sini ada sedikit tambahan. Terlalu ribet ya teman-teman. Terkadang asalkan pengurus IB cabang itu akan menyuruh kita untuk membawa bukti SKP yang sudah kita dapatkan selama ini. Nah, itu dulunya berfungsi untuk memperpanjang STR ya teman-teman ya. Namun sekarang perpanjangan STR tidak perlu pakai SKP, namun diisukan teman-teman bahwa SKP itu juga nantinya akan perlu untuk pengurusan SIP. Nah, seperti ini kemarin aku diminta sama ketua IB cabang untuk membawa bukti persyaratannya. Nah, ini contohnya ya, contoh-contoh SKP mulai dari KB, ANC, INC. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang tidak diminta ya alhamdulillah ya, cuman kita juga harus mempersiapkannya. Jadi, bagi teman-teman yang masih ragu atau ingin bertanya, silahkan nanti bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.